Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saat ini kita diberikan kekuatan untuk sama-sama bisa hadir masuk ke dalam salah satu waktu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu kenikmatan yang tidak bisa kita rupiahkan, satu kenikmatan yang tidak bisa diganti oleh apapun, bahwa kita semua bisa sampai di salah satu bulan terbaik dalam Islam, di mana pahala semuanya akan dilipat gandakan. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya mengajak teman-teman semuanya untuk sama-sama belajar, di mana kita saat ini sedang dan akan melaksanakan ibadah puasa. Tentunya sebaiknya, manakala kita akan melaksanakan salah satu syariat dalam Islam, amalan ibadah, sepatutnya kita belajar terlebih dahulu. Mari sama-sama kita mengkaji dari kitab-kitab yang memang sudah disetujui dan sudah dianggap sebagai suatu kebenaran menurut para ulama. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, insya Allah kita akan sama-sama belajar dari salah satu kitab yang ditulis oleh seorang alumni Al-Azhar Kairo, yaitu Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau di bidang ilmu syariah, menguasai ilmu syariah dan juga usul fikihnya. Dalam kitabnya ini Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu, beliau akan menjelaskan tentang makna puasa. Mari sama-sama kita simak apa yang beliau tulis di sini. Ta'rifus shaumi, definisi tentang puasa. Ta'rifus shaumi, as-shaumu lughatan al-imsaku wal qafu 'anis syai'i. Arti puasa pertama adalah menurut bahasa. Dikatakan di sini puasa adalah as-shaumu lughatan al-imsak. Puasa itu artinya adalah menahan diri dari sesuatu. Dicontohkan dalam bahasa Arab, soma anil kalami, artinya adalah amsaka anhu, berpuasa dari berbicara, artinya menahan diri nggak bicara, jadi diam aja. Jadi manakala ada istri lagi diam, itu lagi puasa namanya. Manakala ketemu anak lagi diam, lagi puasa, artinya puasa dari berbicara. Ini juga pernah terjadi dari apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, yaitu dalam peristiwa Maryam. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inni nazartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku, kata Siti Maryam, bernajar kepada Allah yang Maha Pengasih secara puasa. Nah, puasa apa di sini? Artinya adalah sumtan, diam, tidak ngomong, tidak berbicara. Wa imsakan anil kalami, menahan diri untuk tidak berbicara. Inilah definisi puasa menurut bahasa. Menjaga, menahan diri dari sesuatu. Sekarang apa sih definisi menurut syariat Islam? Puasa apa sih yang akan disyariatkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Apakah sama dengan puasa-puasa yang sering digalakkan oleh kedokteran misalkan, atau juga yang disyariatkan dalam agama lain? Maka di sini para fuqaha, para ulama yang mumpuni di bidang ilmu fikih mengatakan, wa syar'an huwal imsaku naharon anil mufattirat biniyatin min ahlihi min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Puasa adalah menahan diri naharon
sejak waktu siang. Anil mufattirat, kadang dibaca juga anil muftirat, ya, tergantung mana kita wazan yang akan kita pakai, apakah aftoro ataukah fattoro. Menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Biniyatin min ahlihi, dengan niat dari orang yang memang sudah mempunyai kewajiban untuk beribadah puasa. Min tulu'il fajri, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, di sini para jamaah sekalian, bahwa ibadah puasa ini yang pertama adalah dalam definisinya, hakikatnya adalah menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan. Nanti akan kita bahas dalam episode berikutnya mengenai apa saja yang bisa membatalkan puasa. Ya. Nah, ini puasa itu harus kita tahan, ya. Jadi kalau kita niat puasa, maka kita menahan diri dari hal-hal yang memang akan membatalkan puasa itu sendiri. Lalu hakikat yang kedua adalah harus ada niat. Ya. Jadi puasa tanpa niat maka akan gugur. Niat dari siapa? Dari ahlihi di sini. Harus yang memang dia diberikan tugas oleh syariat untuk melaksanakannya. Barulah puasa itu menjadi sah. Lalu dibatasi juga di sini oleh min tulu'il fajr, oleh waktunya. Sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, di sini para hadirin sekalian, kita akan membahas pertama setelah ini adalah mengenai ruknus shaumi. Rukun-rukun puasa. Ternyata puasa juga ada rukunnya. Apa? Al-imsaku an syahwatai al-batni wal farji. Menahan diri dari dua syahwat. Syahwat apa itu? Syahwat perut, ya, makanan, minuman dan lain sebagainya, wal farji, dan syahwat kemaluan. Awil imsaku anil muftatirat, atau menahan diri dari segala sesuatu yang akan membatalkan puasa. Yang kedua adalah niat. Rukunnya adalah waruknan akhor wa huwa an-niyah lailan. Melaksanakan niat di waktu malam. Inilah dua rukun dalam puasa. Pertama, menahan diri dari syahwat perut dan kemaluan. Yang kedua adalah niat di waktu malam. Jika dua rukun ini dilanggar, maka puasa tidak akan terjadi. Sebab rukun adalah sesuatu yang menjadi bagian dari perbuatan tersebut, berada di dalamnya. Manakala hilang salah satunya, maka perbuatan itu seakan-akan tidak ada. Ibaratnya kayak tubuh kita ini, ya, tangan kita, mata kita, kepala kita, itu rukun dari badan kita. Maka jika tangan kita hilang, maka badan kita menjadi nggak sempurna. Demikian pula ibadah puasa dengan rukunnya. Salah satu hilang, niat misalkan nggak ada, berarti sekalipun kita sudah menahan diri tidak makan dan minum sejak terbitnya fajar sampai terbenam matahari, maka puasa itu dianggap tidak ada menurut kacamata agama. Para hadirin sekalian, selanjutnya adalah zamanus shaumi. Waktu. Kapan sih kita memulai puasa? Disebutkan di sini min tulu'il fajri. Sejak terbitnya fajar ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Dalil mengenai ini bahwa puasa itu dibatasi oleh terbitnya fajar sampai terbenam matahari ada disebutkan Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Makan dan minumlah kalian, hei umat manusia, hei umat Islam, sehingga muncul atau jelas di mata kalian benang putih dari benang hitam.
tentu pernyataan akal ini adalah bersifat majaz ya. Allah menjelaskan tentang khaitul abyad artinya waktu fajar dengan benang putih dan khaitul aswad sebagai waktu malam. Nah, ternyata hadirin sekalian, pernah di zaman Rasulullah ini dalam sebuah hadis dikatakan, yaitu dari Ibnu Abdil Bar fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bilalan yu'azzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'azzin ibnu ummi maktum dalilun ala anna khaytul abyadu huwa sobah wa anna sahura la yakunu illa qablal fajri bil ijma'. Nah, dalam hadis ini di zaman Rasul sebagai tanda antara waktu imsak dengan dimulainya waktu subuh atau terbitnya fajar, maka ada 2 azan dulu. Kalau sekarang kita pakai musik ya, pakai tanda-tanda bel dan lain sebagainya, atau mungkin tanda-tanda yang bisa kita buat apapun. Tapi di zaman Rasul itu ada 2 azan. Pertama adalah azannya Bilal bin Rabah. Ya, ini sebelum fajar, sebelum waktu imsak muncul, ya, maka di sini Bilal azan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, lo gitu Bilal. Ketika Bilal sudah azan, berarti udah warning. Tandanya waktu subuh sebentar lagi akan datang. Orang Islam yang lagi sahur kudu buru-buru, cepet-cepetan selesaikan ya, jangan sampai pas lagi ngehuap ya, lagi makan azan. Nah, lalulah pada azan yang kedua ada siapa? Ibnu Ummi Maktum. Azan yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tandanya udah mulai harus puasa di situ. Tandanya udah mulai menahan diri kita. Stop, tidak makan, tidak minum dan hal-hal yang lain sebagainya. Jadi waktu imsak sudah ada. Makanya di sini nggak usah perdebatkan lagi. Apakah di waktu imsak masih boleh makan? Boleh, silakan. Itu cuma kita harus hati-hati pas makan waktu imsak. Karena kan saking enak, kadang-kadang nggak kerasa. Tahu-tahu sudah azan. Nah, demikianlah hadirin sekalian ya tentang makna puasa, kemudian rukun puasa dan zaman atau kapan kita melaksanakan ibadah puasa. Nanti insya Allah akan kita sempurnakan lagi pada tayangan berikutnya mengenai apa itu yang membatalkan puasa, faidah-faidah puasa dan sebagainya. Terima kasih yang telah menyaksikan kajian ini. Mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.